Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abilun Putra Kusyari dari perwakilan kelas I angkatan 37 dari profesi nurse keperawatan Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait GDS, yakni Geriatric Depression Skill. Kuesioner ini berjumlah 15 pertanyaan dengan jawaban ya dan tidak. Mari kita melakukan pembahasannya. Oke, jadi GDS berfungsi untuk mendeteksi status kondisi mental dan psikologis khususnya pada lansia, yakni orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Pengen tahu cara penggunaannya? Ayo kita coba. Oke, kita langsung praktekkan kepada lansianya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Perkenalkan, saya Putra Bu dari Mahasiswa Keperawatan. Pada kesempatan kali ini tuh kita akan ngobrol-ngobrol terkait kondisi kesehatan Ibu ya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Dila. Ibu Dila. Oke. Kita langsung aja Bu ya. Mungkin langsung ke tahap yang pertama. Apakah selama Ibu hidup itu Ibu merasa puas dengan kondisi Ibu saat ini? Kalau ditanya puas atau enggaknya sih saya puas ya sama hidup saya sampai sekarang ini. Puas berarti ya. Mungkin selama hidup ini Ibu sering nggak kayak meninggalkan banyak hobi yang dulu waktu muda sering dilakukan? Untuk karena hobi saya banyak ya, dan juga sekarang kan usianya sudah semakin tua, jadi ada beberapa hobi yang udah ditinggalkan, tapi masih ada beberapa yang masih bisa dilakukan sampai sekarang. Misalnya nanam bunga kayak gitu tuh masih dilakukan sampai sekarang. Tapi hobi yang sering dilakukan tapi ditinggalkan dulu berarti ya? Ada beberapa yang udah ditinggalkan karena keterbatasan usia. Oke, paham. Setelah Ibu meninggalkan banyak hobi tersebut, Ibu pernah nggak ngerasa kayak kosong gitu, kayak aduh nggak ngapa-ngapain aku? Pernah nggak Ibu? Enggak sih, soalnya saya kan juga sering main sama cucu gitu kan. Ada anak-anak juga main ke sini biasanya, jadi kayak nggak merasa. Oh, berarti Ibu nggak satu rumah dengan anak ya? Nggak, cuma mereka sering lah berkunjung. Berarti selama Ibu di rumah sendirian, Ibu pernah nggak ngerasa bosen gitu Bu? Bosen sih kadang-kadang pasti ada bosennya ya. Cuma kalau bosen ya kita mikir cara mengatasinya aja. Mungkin setelah Ibu ngerasa bosen terus Ibu cara mengatasinya sudah bagus, mungkin ada nggak Bu terbesit kayak aku nggak semangat hidup gitu, ada nggak Bu? Pikiran seperti itu? Kalau semangat hidup sih ada ya. Maksudnya semangat hidupnya ada. Ada semangat hidup. Kayak kita hidup kan memang ini udah dijalani gitu. Jadi ya semangat buat menjalani ke depannya lagi. Tetap semangat berarti Bu ya. Oke, siap. Waktu Ibu sendirian itu pernah nggak Bu kepikiran kayak ada kemungkinan hal-hal buruk bakal terjadi, kayak Ibu jatuh, Ibu alhamdulillah Bu ya, mungkin kecelakaan atau sebagainya? Masalah itu sih enggak sih ya. Nggak ada kepikiran berarti. Berarti dapat disimpulkan selama hidup ini Ibu merasa bahagia atau ribut atau enggak? Kalau bahagia sih bahagia ya, kayak di usia saya yang udah 65 tahun ini dengan kehidupan saya yang seperti ini, kayak saya sudah puas, saya bahagia dengan hidup saya. Banyak orang yang mungkin nggak sebahagia saya di luar sana ya, jadi saya bersyukur atas hidup saya sekarang ini. Setelah Ibu tahu ya semakin tua semakin menurun juga kemampuan Ibu, ada nggak Bu suatu ketika Ibu berkegiatan mungkin nanam gitu kan, Ibu ada kepikiran buat aku sudah melakukan itu tapi kok nggak bisa tercapai gitu? Maksudnya tercapai dalam artian apa? Kayak Ibu pernah berusaha tapi hasilnya nggak kelihatan gitu waktu di usia tua. Kalau melakukan sesuatu tapi nggak ada hasilnya gitu. Betul. Kadang memang kita ngelakuin sesuatu tapi hasilnya nggak ada ya, tapi ya udah nggak saya pikirkan terlalu gimana sih. Tenang aja berarti ya. Betul. Kalau boleh tahu Bu ya, selama Ibu di rumah ini Ibu sering keluar atau di rumah aja? Keluar pagi, sore tuh saya sering jalan, jogging gitu. Soalnya kan kalau olahraga yang berat-berat udah nggak mampu ya, jadi ya udah jalan aja biar tetap sehat badannya.
Tapi kalau di usia ibu sekarang itu anu tak bu, ibu masih ingat nama-nama orang, nama tempat, nama-nama cucu lah? Ingat. Masih ingat? Masih. Jadi selanjutnya kayak berarti ibu berkesimpulan kalau itu penjaringan menyenangkan ya? Betul. Menyenangkan. Tapi kadang pernah nggak bu, waktu ibu ketemu orang terus lihat orang-orang sama anaknya gitu, ibu ngerasa kayak kok aku nggak digitukan sama anakku, aku nggak berharga gitu, pernah nggak pikiran dong? Enggak sih. Nggak pernah berarti ya. Berarti tetap optimis, positive thinking, semangat juga berarti ada. Berarti nggak pernah kak ibu nggak punya harapan, itu nggak pernah kepikiran seperti itu. Terus saya yang pertanyaan terakhir ibu ini bu ya, mungkin ibu pernah nggak ngerasa kayak aku lebih sengsara dibandingkan orang lain, tuh pernah? Tidak pernah sih mas, saya tidak pernah membandingkan hidup saya sama orang lain yang hidup saya lebih susah gitu. Orang lain ya udah, orang lain, ini hidup saya udah bahagia, jadi saya tidak terlalu memikirkan orang lain. Berarti fokus ke pribadi mas. Oke, terima kasih bu ya, saya lanjut dulu, terima kasih. Oke teman-teman sekalian, berikut merupakan percakapan dari Ibu Dila. Selanjutnya kita dapat menjumlah jumlah skor yang telah kita wawancara tadi menggunakan rumus jumlah pertanyaan ditambah masing-masing pertanyaan tersebut dijumlahkan dan diakumulasikan menjadi beberapa interpretasi. Berikut merupakan interpretasi hasil yang dapat dikategorikan. Semakin kecil angkanya semakin bagus, dan semakin tinggi angkanya maka orang tersebut akan semakin beresiko tinggi untuk mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok E1 dan E2. Kalau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.